Pegang begitu ya bang. Oke, siap. 1 2 lagi. Bang Darius ini lihat 1 2. Oke, 1 2. Oke. Udah. Oke. Udah. Mungkin seperti apa nih Bang? Oke. Dari dalam. Jadi terima kasih untuk rekan-rekan yang telah menunggu. Yang seperti tadi awal kita jelaskan bahwa ini adalah berita acara tambahan. Karena pihak penyidik telah mengirimkan berkas kepada pihak kejaksaan dan ada beberapa pertanyaan yang dipertanyakan lagi kepada klien kami. Tetapi inti dari pertanyaan ini kami kembali lagi bisa terangkan, kita hanya fokus sesuai ke ini, ke 1 unit mobil yang nopol B73 DAR tahun 2018. Dan terkait yang lainnya sudah di BAP klien kita, pertanyaannya itu tidak beda jauh, hanya seputaran itu saja dan telah dijawab sama klien kita. Sekitar ada 20 pertanyaan dan mempertegaskan kembali bahwa terkait mobil yang jedar tadi itu sudahnya ada pembayaran. Nah, jadi di sini sudah semakin terang posisi kasusnya bahwa kita hanya fokus ke mobil Alphard B73 DAR. Itu. Bang, mungkin terkait yang ngelaporin bukan Jedar sendiri tapi mantan pengacara yang pertama nih, Jatmiko, apakah dipertanyakan juga tadi Bang? Nah, terkait Pak Sujatmiko, pelapor pertama, itu yang tadi kita bilang dari awal atau dari pertama kasus ini bergulir, bahwa Sujatmiko itu hanya sebagai kuasa pelapor, di mana kuasa pelapor sudah tidak lagi menjadi kuasa hukum Jessica Iskandar. Jadi, kalau memang demikian, harusnya kasus ini stop, keluar dari registrasi. Kalau kita bicara hukum acara, hukum acara nggak boleh diinjak-injak, nggak boleh dilompat-lompat seenak perutnya aja. Makanya kita berkali-kali membuat statement untuk apa terlalu tinggi Jessica Iskandar ini bersurat ke sana ke sini, bahkan melibatkan kepala negara Pak Presiden Joko Widodo. Ini kan sangat ironis. Hanya urusan yang memang kalau kita melihat hukum acara ya, hukum acara pidana, kuasa pelapor yang namanya Sujatmiko dengan kuasanya sudah dicabut, harusnya gugur, tidak bisa lanjut. Nah, kalaupun ada kelanjutan yang sampai saat ini yang Polda Metro Jaya tangankan atau ditangani, kan dari awal juga saya bilang kami terima kasih sama pihak Polda Metro Jaya, sangat hebat, sangat profesional. Di antara laporan 10 mobil yang dikatakan milik Jessica Iskandar yang mengalami kerugian 9,8 miliar, itu tidak ada. Ya, ini kan faktanya ini. Hanya 1. Makanya kami sangat sayangkan dan kami juga tadi bilang sama penyidik, mohon klien kami ingin membuat laporan resmi di SPKT Polda Metro Jaya terkait koar-koarnya si Vincent sama Jessica, terutama di bandara, ditunjuk-tunjuk, mana uang saya, uang yang mana? Itu lagi, ini saya tegaskan lagi, uang yang mana? Sementara di dalam BAP ini sudah tidak ada. Ini BAP tambahan sekarang loh, tanggal berapa sekarang? 15 tahun 2024. Aduh, janganlah terus saja main drama-drama kayak begini. Dan nanti kita ikutin proses. Klien kami akan taat ikutin proses. Dan kalaupun nanti sesuatu hal dan lainnya, itu bukan karena ada apa dan bagaimana, tetapi karena apa? Itulah hukum. Hukum itu harus terang. Makanya kita jangan melaporkan orang lain kalau tidak jelas duduk perkaranya. Alat buktinya, saksinya, ini loh. Jadi kalau kita komit kepada negara hukum, apapun nanti hasilnya, kita harus terima. Jessica Iskandar jangan keluar-keluar lagi, Vincent jangan keluar-keluar lagi, atau pengacara jangan keluar-keluar lagi. Nanti dibilang beginilah, bogono lah, selalu menggiring-giring opini sesat. Ini yang kami tidak mau. Saya aja ikutin proses.
Dikasih tahu penyidik datang, kami datang. Itulah kalau memang kita mau menghormati acara pidana. Kita serahkan sama pihak penyidik nanti. Dan ini kan sudah dilempar ke pihak kejaksaan. Kita tunggu nanti apakah ini bisa lanjut atau tidak. Gitu loh. Tapi jelas kami sebagai pengacara profesional, kami akan mengawal kasus ini. Karena dari awalnya tadi kita bilang produknya sudah nggak sah. Produknya sudah cacat. Pelapornya sudah dipecat, sudah keluar. Harusnya copot dari registrasi. Makanya tadi kami ngomong, bagaimana Sujatmiko? Kami minta ketemu. Kita minta dikonfrontir. Biar jelas. Gitu loh. Jangan Sujatmiko dengan Jessica Iskandar, dengan Vincent, sebar-sebar yang berita-berita nggak jelas untuk di Polda Metro Jaya ini. Itu yang maksud saya tadi. Kita udah tanya tadi ya. Terus jawabannya apa bang? Jawabannya bang? Ya, pihak Polda Metro Jaya, loh itu kan sudah dipecat bang. Nah, kalau sudah, kenapa nggak ditutup ini kasus? Gitu loh. Karena kan sesuatu yang cacat, masa kita terusin di cacat itu dilanjutin? Coba berpikirlah dulu. Betul nggak? Dan kuasa hukumnya yang dulu kan sudah tidak ada lagi. Yang sekarang kan kuasa hukum yang baru. Jadi jangan keluar-keluar lah. Yang nggak ada hubungan hukum dan tidak tahu permasalahan awal. Makanya kami sangat sayangkan. Gugatan kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hakimnya nggak berani memutus bahwa kami benar gitu loh. Kan ada peristiwa itu kalian dikumpulin, ada Sujatmiko diajak ngomong bahwa ada laporan begini, itu kan fakta hukum. Ada preskon yang dilaksanakan, tapi kenapa PN Jakarta Selatan hakim yang memimpin? Dia bilang tidak ada. Artinya kami tidak diberikan kesempatan untuk membela klien kami untuk mendapatkan suatu kepastian hukum kemenangan itu loh. Keadilannya di mana? Dan kali ini yang untuk pidana kami ikutin sampai saat ini. Sudah dari tahun berapa kita? Sekarang tahun 2024 bulan Januari tanggal 15 Januari 2024. Nih, Togas Tumorang, Dr. Togas Tumorang. Masih ada. Apalagi ada tuh yang kemarin adiknya ya. Adik kandungnya yang dibilang, itu jangan-jangan tanda tangan palsu keluar-keluar di IG. Ini loh saya. Jadi jangan dong apa sebar-sebar berita-berita yang enggak tentang kredibilitas saya. Saya ini akademis loh. S3 loh, dokter hukum. Tidak mungkin saya hal-hal yang jelek-jelek yang saya keluar-keluarkan. Itu yang bisa kita sampaikan ya. Nah, itu tadi sudah dikasih tahu sama penyidik, disuruh ajukan surat yang baru karena kemungkinan ada penggantian manajemen di Polda Metro Jaya. Ya otomatis kita ulang lagi prosedurnya. Kita aktif lah. Karena itu haknya si CSB. Haknya si korban si Christopher, dia dituding menggelapkan 10 mobil dengan uang 9,8 miliar. Nah ini kan nggak benar. Bahkan tadi juga saya bilang, kalau memang ada laporan tersebut, tolong mana yang namanya audit independen, hadirkan. Kalau cuma bukti cat, aduh itu bukan bukti hukum. Bukti hukum itu adalah sesuai fakta hukum. Itu dong. Tertulis fakta. Karena apa? Yang namanya pidana harus seterang cahaya, harus setajam daripada pedang. Bayangkan. Jadi jangan ngeraba-ngeraba. Itu yang kita nggak mau. Bang, berarti belum P21 atau udah P19 gimana bang? Kita domain ke arah sana masih dalam proses mereka, ya. Tapi kalau ditanya keyakinan, mudah-mudahan kami namanya pengacara, kami berharap proses ini tidak sampai, gitu loh. Tapi itu adalah domainnya pihak penyidik. Tapi kalau dari kami sebagai pengacara berharap kasus ini tidak terbukti. Bang, tapi keberadaan mobil satu mobil itu sekarang di mana sih bang? Yang Kami sebagai B73 pengacara itu? nggak tahu di mana. Makanya tadi kan saya tanya, di sini ada nggak yang sudah disita? Ini nggak ada ini. Tulisan kepolisian nggak ada. Ada